Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Nadia dengan NIM E1B020053 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam materi ini saya akan menjelaskan 3 landasan yang dimana yang pertama yaitu landasan ontologi Pancasila, dan yang kedua yaitu landasan epistemologi Pancasila, dan yang ketiga yaitu landasan aksiologis Pancasila. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang landasan ontologis Pancasila. Secara ontologis, kajian filsafat yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Menurut Noto Nagoro, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Selanjutnya yaitu landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologi Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun penjabaran sila-sila secara epistemologi, yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Berikutnya yaitu landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai value menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengemban untuk berada. Adapun landasan aksiologis Pancasila artinya nilai yang mengacu pada kualitas yang bersifat abstrak yang melekat pada suatu objek atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan yang kelima yaitu sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut saya, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Oleh karena itu, Pancasila hadir sebagai suatu sudut pandang kajian terhadap segala hal yang ada dengan kesatuan pemikiran mendasar yang akan membawa pada suatu kebenaran yang hakiki. Pancasila sebagai sistem filsafat juga mengandung nilai kebermanfaatan, yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang multikultural menjadi acuan moral dalam kehidupan bermasyarakat, serta untuk dijadikan sebuah cita-cita bersama sebagai ideologi bangsa dan negara.
Pancasila sebagai sistem filsafat sangat penting untuk dipelajari dan dipahami agar mampu terbiasa menjadi manusia yang berjiwa luas, berpikir komprehensif, serta bertindak dengan berdasar kepada nilai-nilai filosofis Pancasila, sehingga mampu menjadi generasi yang diharapkan di masa yang akan datang. Selain itu juga, Pancasila juga telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia karena perumusan Pancasila pada sidang BPUPKI bersumber pada nilai-nilai luhur yang dijunjung oleh nenek moyang kita yang terdahulu. Sekian dari pemaparan materi saya yang berkaitan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.